Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Jangan bosan-bosan kita untuk bersyukur, beristighfar, bersabar sehingga kita menjadi makhluk yang sangat tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulan Azhari SOSI SHMH. Kita pada saat ini selalu memberikan doa yang terbaik buat Ibunda Nikita Mirzani dan Ananda Loli. Semoga permasalahannya cepat terselesaikan. Ananda Loli bisa memahami dan memaklumi semua kejadian yang terjadi di antara mereka berdua, antara ibu dan anak. Karena memang selalu berulang kali ulama, para pemuka agama, ustadz selalu menegaskan supaya ibu dan anak serta beserta keluarga, suami dimanapun berada itu untuk selalu menjaga keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, seorang anak benar-benar memahami apa keinginan orang tua. Karena Ibunda Nikita Mirzani adalah seorang yang sangat mandiri. Beliau itu dengan semangat 45 kalau bekerja, kalau memperjuangkan keluarga dan anak-anaknya. Beliau cita-citanya dan hatinya itu mulus, hatinya tulus bagaimana supaya anaknya berhasil, bisa jadi orang, bisa berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa, dan berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Ibunda Nikita Mirzani. Tetapi memang seorang anak itu, terkadang anak-anak kalau digembleng mereka itu tidak mau. Ya, mereka maunya hidup bebas, tidak mau digembleng atau dikekang. Jadi memang udah sifatnya manusia itu, atau terutama anak ini, kalau hidup disiplin, hidup dengan penuh aturan, penuh keterikatan, jadi tidak mau. Arti kata anak itu selalu inginnya hidup bebas seperti itu. Nah, kalau hidup bebas itu bahayanya akan menjerumuskan si anak itu sendiri. Makanya Ananda Loli harus bersabar. Cita-cita Ibunda Nikita Mirzani itu ada sangat mulia, sangat bagus, karena ingin anaknya menjadi seorang anak yang mandiri, tidak mau melihat anaknya di kemudian hari menjadi anak yang gagal dari sisi cita-cita, gagal dari sisi keinginan atau harapan keluarga besar. Harapan keluarga besar yaitu ingin Ananda Loli itu menjadi orang yang sukses dunia akhirat, sukses di dalam berkarir di dunia, dan begitu juga sukses nanti di akhirat. Nah, untuk mencapai kesuksesan sudah barang tentu Ananda Loli harus hidup disiplin, hidup yang benar-benar mandiri, bisa membawa diri kita untuk ke jalan yang sebagaimana dibenarkan oleh agama, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak mau hidup disiplin, tidak mau hidup dengan menjalankan syariah ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau taat kepada orang tua, nah itu akan kedepannya nanti akan menjadi anak yang tidak sukses. Sebaliknya, kalau kita menjalankan perintah agama, taat kepada ibunda, pada orang tua, keluarga besar, apa yang dianjurkan,
yang disampaikan, yang dididik seperti aturan yang berlaku, bagaimana supaya untuk kiat-kiat menjadi anak yang sukses di kemudian hari itu harus mengikuti yaitu arahan dari ibunda. Karena kan namanya seorang ibu sudah lama hidup, sudah duluan makan asam garangnya, pahit getirnya kehidupan. Kalau kita berbuat seperti ini, hasilnya seperti ini. Kalau kita tidak mau taat kepada aturan, tidak mau hidup disiplin, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, pada lihat kondisi sekarang, kenapa Ibunda Nikita Mirzani beliau bisa sukses, bisa memenuhi sarana apa yang Ananda inginkan selalu dipenuhi. Ingin rumah, ada rumah, kendaraan ada, mewah, dan seterusnya, karena rezekinya juga melimpah. Nah, ini harus disyukuri. Rezeki-rezeki yang seperti ini tidak semua didapatkan oleh anak-anak yang berada di luar sana. Ingat Ananda Loli, masih banyak anak-anak yang mereka hidup kekurangan. Mereka yang baru lahir saja sudah tidak bisa melihat wajah ibunya. Mereka yang baru lahir saja tidak bisa melihat wajah ayahnya. Mereka yang baru lahir tidak punya rumah. Mereka yang hidup di pinggir jalan, atau mereka juga hidup di gerobak sampah. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mengenaskan kalau kita sadar, Ananda Loli sadar bahwa di luar sana masih banyak anak-anak yang kurang beruntung seperti itu. Maka di dalam ajaran agama kita juga kita harus melihat kiri kanan, melihat lingkungan di sekitar kita supaya ada perbandingan, ada referensi. Tidak melihat seolah-olah si anak itu paling menderita sedunia. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Seolah-olah dia paling menderita, seolah-olah anak itu paling tersiksa, padahal dia hidupnya berkecukupan, punya rezeki yang banyak, punya ada uang, ada mobil, ada rumah. Nah, posisi itu kan ada di Ananda Loli sebenarnya kalau mensyukuri. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya Allah akan menambah nikmat seseorang apabila dia bersyukur. Tetapi kalau seseorang tidak mau bersyukur, kufur kepada nikmat yang Allah berikan, maka akan datanglah laknat Allah yang sangat pedih. Akan Allah berikan azab. Seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang yang bersyukur itu sudah barang tentu harus dilatih. Harus dilatih. Kita bersedekah itu juga harus dilatih. Seseorang yang kalau tidak pernah bersedekah itu berat. Berinfak. Nah, Ibunda Nikita Mirzani ini ada sosok yang sangat positif. Beliau sering bersedekah sama orang. Orang perjalanan dibelikan baju, dibelikan makanan, dikasih dia bayar untuk bayar uang sekolah. Gojek aja dikasih uang 1 juta, 2 juta dengan jumlah berapa orang, ya. Jutaan dia ngasih, berinfak kepada orang lain. Kenapa dia bisa berinfak? Karena dia punya rezeki. Yaitu yang sisi-sisi positif yang harus diikuti oleh Ananda Loli untuk hidup bermurah hati. Jadi sedekah itu harus dilatih. Kalau tidak pernah bersedekah, tidak akan bisa. Kalau tidak pernah bersedekah, tidak akan bisa menjadi seorang yang dermawan. Ananda Loli semoga kehidupannya semakin membaik, bisa lebih bersabar, bisa lebih bertawadud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak melihat orang-orang yang ada di pinggir jalan sana. Lihat, bila perlu berkunjung ke pondok-pondok yatim piatu biar merasakan diri saya masih bersyukur, diri saya masih penting, diri saya masih untung bisa hidup seperti ini karena mempunyai orang tua, mempunyai rumah, kendaraan dan seterusnya dalam kondisi kehidupan yang lebih baik daripada orang-orang di luar sana yang kurang beruntung. Maka dari itu semoga Ananda Loli dan anak-anak di bumi ini, di negeri ini banyak-banyak bersyukur, tidak boleh selalu berkeluh kesah karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, sangat tidak suka orang-orang yang selalu berkeluh kesah, orang-orang yang selalu
dalam kategori tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Wala ta'asu min rohillah, janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Semoga pencerahan kita sedikit ini dapat bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak yang ada di negeri ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami Dr. Julian Azhari, berikan komen yang bagus yang membangun, dan juga bantu like dan bantu share channel YouTube kami Dr. Julian Azhari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah. Barakallah.